Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rufin. Saya pendamping PKH Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran modul 6 sesi 10, yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi pada anak usia dini dan ibu hamil. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang mana ibu-ibu telah meluangkan waktunya ya Bu ya, meskipun ibu-ibu sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tapi ibu telah bersedia menghadiri pertemuan kelompok kali ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kali ini ya Bu ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu ya, supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pertemuan bulan lalu ya Bu ya, saya kan sudah memberikan tugas pada ibu-ibu, yaitu untuk mengisikan tabel janji apa Ibu? Iya betul, tabel janji diri. Oke baik, coba saya lihat mana yang sudah. Ibu Desi sudah tabel janji dirinya. Oke baik, terus siapa lagi? Bu Nining, mana Bu Nining? Oke Bu Nining udah, coba lihat mana Bu. Oke Desi, Bu Nining mana? Baik, ini Bu Desi sudah menuliskan tabel janji dirinya ya. Di sini Bu Desi menuliskan saya akan memanfaatkan bantuan sosial dengan baik untuk memenuhi kebutuhan gizi. Oke, bagus. Nah, kemudian yang Bu Nining menuliskan pada tabel janji dirinya yaitu akan menggunakan bantuan sosial untuk kebutuhan sekolah dan pemenuhan gizi. Baik, luar biasa ya. Semoga tabel janji dirinya dipraktekkan ya Bu ya, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ibu ini jangan cuma sebatas ditulis aja, jadi harus dilaksanakan ya Bu ya. Kemudian sebelum melangkah ke materi selanjutnya, baik ibu-ibu kita melakukan ice breaking dulu ya, dipandu sama Ibu Eti ya. Oke, silakan Bu Eti. Sehat-sehat, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Sehat-sehat, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Yeay. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Lebih dahulu saya akan mengulas tentang materi-materi yang telah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ada yang masih ingat materi yang telah disampaikan di pertemuan bulan kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Bu, siapa itu Bu? Oh, Bu Yaya. Ya, Bu Yaya, apa aja Bu yang telah disampaikan di pertemuan bulan lalu materinya? Ya, ya betul. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Yaya. Baik, betul apa yang disampaikan oleh Ibu Yaya, bahwa di pertemuan bulan kemarin kita telah membahas tentang mengidentifikasi bantuan sosial ya, yang mana pada materi tersebut terdapat beberapa jenis bantuan sosial ya. Di antaranya yaitu ada dua sumber ya Bu ya, yaitu yang pertama yang bersumber dari materi ya, bantuan jenis materi, diantaranya yaitu contohnya berupa program apa Bu? Program contohnya ya program Indonesia Pintar, terus program CKN ya Bu ya. Kemudian ada lagi program apa? Ya betul, program PKH dan bantuan non pangan atau PPNT. Terima kasih luar biasa buat ibu-ibu yang masih mengingat materi-materi yang sudah disampaikan di pertemuan bulan lalu. Materi kali ini akan mengidentifikasi kandungan gizi pada bahan pangan yang berada di sekitar kita ya Bu ya. Jadi agar makanan yang dimakan khususnya oleh ibu hamil dan anak balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka kita atau ibu-ibu nih ya, ibu-ibu wajib untuk bisa
mengerti dan memahami tentang jenis-jenis makanan beserta fungsinya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis makanan yang memiliki kandungan gizi yang baik ya Bu ya. Yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok di sini yaitu makanan pokok sehari-hari yang sering kita makan sehari-hari ya Bu ya. Yang mana makanan pokok ini mengandung karbohidrat. Apa fungsi dari karbohidrat di sini? Nah, karbohidrat yaitu berfungsi sebagai sumber tenaga, bekerja dan untuk berpikir. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada lauk pauk. Nah, lauk pauk di sini yaitu makanan yang memiliki kandungan protein ya Bu ya, atau disebut juga sebagai zat pembangun, yaitu fungsinya untuk membangun seluruh jaringan tubuh serta untuk memperbaiki sel-sel yang telah rusak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Di mana buah-buahan dan sayur-sayuran di sini yaitu makanan yang memiliki vitamin dan mineral. Nah, sampai di sini ibu-ibu bisa dimengerti, paham Bu? Nah, kali ini saya akan membuat 3 kelompok ya Bu ya. Yang pertama yaitu kelompok makanan pokok, terus yang kedua kelompok lauk pauk, dan yang ketiga yaitu kelompok sayur dan buah-buahan. Jadi nanti ya tugas ibu-ibu semua yaitu mengidentifikasi atau mengenal sumber pangan yang ada di sekitar ibu-ibu ya, di wilayah lingkungan ibu-ibu. Nah, coba ibu kenali sumber pangan baik dari hasil pertanian, perkebunan atau peternakan ya Bu ya, yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita. Saya bagi aja ya kelompoknya. Yang pertama kelompok makanan pokok yaitu siapa? Ibu Eti ya Bu ya, Bu Eti kelompok makanan pokok. Terus yang kedua kelompok lauk pauk yaitu Bu Desi. Yang ketiga kelompok sayur dan buah-buahan yaitu Bu Nining. Baik, silahkan diskusikan. Sudah selesai tugasnya? Oke. Coba dari kelompok makanan pokok mana Ibu? Sudah. Kelompok makanan pokok tadi siapa Bu? Eti ya Bu? Mana coba Bu? Ini ya. Oke, saya tempelkan kelompok makanan pokok di tabel disiplinku ya, berarti di sini. Nah, kemudian kelompok lauk pauk, siapa tadi kelompok lauk pauk? Bu Desi ya? Ini ya Bu. Oke. Nah, kemudian saya tempelkan di lauk pauk di sini. Kemudian kelompok apalagi tadi siapa? Bu Nining ya, sayuran dan buah-buahan. Oke, sekaligus 2 ya Bu ya. Oke, pintar. Nah, baik. Ini sayur-sayuran di bawah. Kemudian ini yang buah-buahannya di atas. Oke, baiklah. Jadi ini hasil diskusi ibu-ibu semua ya Bu ya. Nah, dari hasil diskusi ini ada kelompok lain yang mau menambahkan? Silahkan Ibu. Oke Bu Desi, apa Bu? Oh, untuk di kelompok apa Bu? Lauk pauk. Apa Bu? Oh iya, daging boleh. Nah, di sini daging ya. Daging. Oke. Terus Bu Eti apa? Sayuran. Oh iya, brokoli ya. Bisa brokoli. Oke. Ada lagi? Kita daftar contoh jenis-jenis makanan yang bisa kita temui di lingkungan kita ya. Ini contoh makanan yang mudah kita temukan di sekitar kita. Ada di sini untuk bahan makanan pokok ada beras, jagung, dan umbi-umbian. Kemudian untuk lauk pauknya di sini ada tahu, tempe, telur, dan daging. Nah, untuk buah-buahan ada anggur, pisang, pepaya, mangga. Kemudian untuk sayurannya ada bayam, kangkung, kol, sawi, dan
brokoli. Baiklah ibu-ibu, jadi kesimpulannya untuk pemenuhan kebutuhan gizi seimbang berdasarkan tabel isi piringku di sini, kita membutuhkan makanan pokok yang mengandung karbohidrat yaitu 2/3 bagian saja dari setengah piring ini. Nah, selanjutnya untuk makanan lauk pauknya yaitu makanan yang mengandung protein hanya membutuhkan 1/3 bagian. Nah, sementara yang setengah piring ini yaitu kita isi dengan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, dimana 2/3-nya ini kita isi dengan sayuran, sementara untuk yang 1/3-nya kita isi dengan buah-buahan. Nah, dengan demikian kebutuhan gizi seimbang yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak balita akan terpenuhi sehingga mencegah terjadinya stunting. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyelesaikan tugas kelompoknya. Mudah-mudahan dengan menambahnya pengetahuan ini bisa diterapkan oleh ibu-ibu di rumahnya masing-masing. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan gizi seimbang yang bersumber dari bahan pangan yang ada di wilayah kita, kita juga harus bisa memahami atau harus bisa mengetahui pesan menu gizi umum seimbang. Nah, di sini ada 10 pesan menu gizi seimbang ya Bu ya, diantaranya yaitu 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kita patut bersyukur ya ibu-ibu, kita tinggal di Indonesia, yang mana Indonesia memiliki iklim tropis serta memiliki tanah yang subur, yang mana bisa menghasilkan beraneka ragam pangan seperti kebutuhan makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan serta sayuran yang bisa kita konsumsi sehari-hari ya Bu ya. Dan yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Nah, yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makan pokok. Terus yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Nah, kemudian yang nomor 6, biasakan sarapan pagi. Nah, jadi ibu-ibu kita harus membiasakan sarapan pagi ya sebelum memulai aktivitas seperti bekerja. Nah, terutama untuk anak-anak kita yang sekolah ya Bu ya, diusahakan untuk sarapan pagi agar bisa konsentrasi dalam menerima pelajaran di sekolahnya. Nah, kemudian yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kemudian yang ke-8, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Kemudian yang ke-9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, poin ini penting ya Bu ya, ketika kita membeli bermacam produk makanan, kita wajib memeriksa dulu label pada makanan tersebut untuk mencegah makanan yang sudah kadaluarsa sehingga kita tidak terjadi keracunan. Nah, selain itu kita juga bisa mengetahui makanan tersebut halal atau tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu 10, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Nah, biasakan untuk kita ketika sebelum atau sesudah melakukan aktivitas untuk melakukan cuci tangan pakai sabun serta air bersih yang mengalir ya, untuk menghindari kuman-kuman masuk ke dalam tubuh kita. Baiklah ibu-ibu, sampai di sini penjelasan materi kita kali ini, yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi pada anak usia dini dan ibu hamil. Mudah-mudahan materi yang kita bahas bersama kali ini bisa bermanfaat buat kita serta menambah ilmu pengetahuan buat kita, dan saya berharap apa yang sudah dipelajari kita hari ini bisa ibu-ibu terapkan di rumahnya masing-masing ya Bu ya. Nah, kita akhiri aja pertemuan kita kali ini dengan kita tutup doa bersama berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ibu-ibu yang telah hadir dalam pertemuan kelompok kita hari ini, dan jangan lupa untuk hadir kembali di pertemuan kelompok bulan depan ya Bu ya, untuk membahas materi-materi selanjutnya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu, sampai jumpa di pertemuan kelompok kita bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.